Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Sian. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul War Machine tahun 2026 yang pastinya akan membuat adrenalin yang ada di diri kalian bergejolak. Yang intinya, film ini menceritakan tentang perjuangan seorang prajurit untuk menjadi seorang Rangers demi memenuhi permintaan terakhir almarhum adiknya. Di tengah rasa trauma yang selalu menghantui isi kepalanya karena merasa gagal menyelamatkan adiknya saat di medan perang. Seperti apakah keseruannya? Langsung saja kita mulai. Kisah berawal di sebuah pegunungan Kandahar di Afghanistan, dan kisah akan berfokus pada seorang prajurit berbadan tinggi besar. Kita sebut saja dulu si Abang. Mobil salah satu dari rekannya tiba-tiba mati yang mengharuskan mereka berhenti dan memperbaikinya terlebih dahulu. Namun, sebelum itu, Abang sempat terkejut karena mobil yang mogok tersebut milik adiknya sendiri. Wait, you know this guy? It's my big brother, Numbnuts. Good to see you, bro. Saat mobilnya diperbaiki, mereka berdua sempat membahas tentang janji mereka berdua saat masih berusia 18 tahun. Si adik ingin mengikuti program pelatihan Rangers bersama. Abang sempat menolak dan menyuruh adiknya ikut sendiri saja. Namun karena adiknya terus membujuknya, si Abang pun akhirnya mau ikut bersamanya. Setelah mobilnya selesai diperbaiki dan Abang ingin kembali ke mobilnya, tiba-tiba... Alright. You're in, I'm in. Mereka semua mendapat serangan secara mendadak yang membuat semua orang tewas, sedangkan Abang sendiri mendapat luka yang cukup serius. Dan Abang berusaha bangun dan melihat sekeliling. Ia melihat adiknya yang tergeletak pingsan dan mendapat luka yang cukup serius. 2 tahun kemudian, kini kita beralih ke sebuah pangkalan pelatihan Rangers. Terlihat Abang juga mengikuti pelatihan tersebut demi menepati janji kepada adiknya. Selesai mendaftar, Abang diberi nomor 81. Dan setelah itu, mereka semua berkumpul di lapangan untuk apel sebelum melakukan pelatihan yang sangat keras dan intens. The formation! You are now number 81. Yes, Sergeant. Hari demi hari dilalui, Abang dan prajurit lain melakukan pelatihan yang sangat keras. Sebagian prajurit yang gagal akan langsung disuruh pulang dan mengemasi barang-barang mereka. Setelah 4 minggu berlalu, kini mereka melakukan lari maraton di pegunungan. Terlihat Abang yang berlari sendirian jauh di depan prajurit lain. Where's everyone else, candidate? Behind me, Sergeant. Hey, slow down, Superman. Making the rest of us look bad. Ya, akhirnya mereka mendapat misi terakhir yang akan menjadi penentu mereka layak atau tidak menjadi seorang Rangers. Setelah komandan selesai berpidato, mereka langsung berangkat menggunakan helikopter menuju pegunungan. You still think this is a good idea? Sesampainya di tengah hutan, Abang dan prajurit lain langsung menyusun strategi untuk melakukan perjalanan. Setelah itu, satu prajurit memberikan sedikit motivasi agar membakar semangat para prajurit. Setelah selesai, barulah mereka semua melanjutkan perjalanan. So you. Malam pun tiba. Kini mereka berhenti sebentar untuk beristirahat. Para prajurit diperintahkan untuk tidur lebih dulu. Sedangkan Abang dan satu prajurit lain, kita sebut saja dia Mehmet, yang akan berjaga malam ini. Mehmet sempat mencoba ingin mengobrol dengan Abang, tetapi Abang langsung menolaknya. Dan tak lama muncul sebuah ledakan yang mengagetkan mereka semua, sehingga... Grab your shit. We're moving out.
Esokan paginya, saat mereka berpatroli, terlihat sebuah pesawat terdampar di pinggiran sungai. Mereka semua mengira itu adalah bagian dari latihan yang sudah disiapkan oleh sang komandan. Tanpa berpikir macam-macam, mereka pun langsung menyusun rencana dan mulai mendekati pesawat tersebut. Keep your eyes open. Tim dibagi menjadi beberapa kelompok. Abang berjaga di atas bukit, sebagian lagi berjaga di hilir sungai. Sedangkan Mehmet dan yang lain akan memasang bom di pesawat tersebut. Di saat semua sudah bersiap, Abang justru pergi ke arah hutan untuk memeriksa sesuatu yang baru saja ia lihat. Cover me. Where the fuck is he going now? Saat bom sudah siap untuk diledakkan, di sisi lain, Abang justru menemukan bangkai pesawat yang dimaksud oleh sang komandan. Ketika merasa ada yang janggal, Abang pun dengan cepat kembali untuk melapor ke semua tim. Tetapi tiba-tiba Fire no! The hell? ya, ternyata itu adalah sebuah robot raksasa. Tak lama, robot tersebut mulai melakukan scanning lokasi sekitar menggunakan laser dan bersiap untuk menyerang. Mehmet yang menyadari akan adanya serangan, ia pun langsung memerintahkan semua untuk lari. Tetapi dan ya, robot tersebut melakukan serangan secara membabi buta. Abang dan tim pun mulai berlarian menuju ke atas bukit untuk menghindari serangan. Sesampainya di puncak, mereka justru mendapati jalan buntu alias jurang. Saat mereka berhenti di tepi jurang itulah, tiba-tiba robot tersebut menembakkan bom ke arah mereka, sehingga inilah yang terjadi. Oh shit. Get down! Ya, mereka pun terlempar ke dasar jurang, yang mengakibatkan beberapa anggotanya tewas saat itu juga. Sedangkan abang sendiri juga mengalami luka-luka, tetapi ia langsung bangkit dan berusaha menolong satu prajurit yang badannya tertusuk batang pohon. I'm gonna lift you up on three. Okay. Get your med kit. I need to move you. Hey, when he comes. Karena mereka membutuhkan alat komunikasi, yaitu radio, abang terpaksa harus kembali ke atas untuk mencari radio tersebut. Sesampainya di tepi sungai, ternyata radio tersebut sudah rusak. Di sana, abang melihat satu prajurit yang sedang berusaha menyelamatkan diri, tetapi robot tersebut mengetahui hal itu. Abang yang tak bisa menolongnya pun hanya bisa pasrah, dan ia pun harus tewas saat itu juga. Setelah satu prajurit tertusuk batang pohon tadi tewas, muncullah abang yang memberitahu bahwa robot tersebut sedang memburu mereka semua. Alhasil, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut dengan cara menuruni jurang itu menggunakan tali. Yang karena kaki Mehmet patah, terpaksa ia harus diturunkan secara perlahan. Dan di saat itulah, abang menyadari sesuatu, yang mana kompasnya berputar tanpa henti. Dan ketika prajurit tersebut melihat ke arah belakang, muncul robot tersebut dan tiba-tiba saat abang dan tim merapat ke dinding jurang, robot tersebut kembali melakukan scanning ke arah mereka. Awalnya baik-baik saja, sampai akhirnya laser tersebut mengenai salah satu kaki prajurit, sehingga
Sesampainya di pinggir sungai, mereka berhenti sebentar untuk memikirkan cara agar bisa menyeberangi sungai tersebut. Tak lama, Abang mendapatkan ide nekat yang bisa dibilang sangat membahayakan, yaitu Abang harus berenang menyeberangi sungai tersebut untuk memasang tali agar yang lain bisa menyeberangi sungai. Yang karena tak ada cara lain, akhirnya mereka semua setuju. Dengan bermodalkan keberanian, Abang pun melompat ke sungai tersebut dan sempat terjadi ketegangan karena Abang tak kunjung muncul ke permukaan. Setelah itu, Abang dengan cepat mengikat tali tersebut. Satu prajurit bertugas menjaga sekitar kalau robot tersebut muncul. Sedangkan yang lain mencoba membawa Mehmet menyeberangi sungai. Namun, lagi-lagi terjadi masalah karena tali tersebut tidak bisa melewati sambungan tali yang membentang. Sehingga inilah yang terjadi. Yang karena Mehmet hampir terjatuh ke sungai, Abang menyuruh para prajurit untuk mengencangkan talinya agar ia bisa ikut membantu. Dan ketika mereka semua berusaha menolong Mehmet agar tidak terjatuh ke sungai, seketika kompas mereka berputar tanpa henti, yang artinya robot tersebut sudah sangat dekat, sehingga akhirnya Abang dan prajurit lain berhasil menyelamatkan Mehmet dan juga menjauh dari si robot. Tetapi kini mereka harus kembali kehilangan satu teman mereka. Selain itu, mereka juga bertemu dengan satu prajurit lain yang dikira sudah tewas. Ternyata saat pertama kali si robot menyerang, ia terjatuh ke sungai dan hanyut. Di saat si prajurit berjalan menuju barat itulah, ia melihat teman-temannya terbawa arus dan langsung menolong mereka. Keep moving or you're gonna die here. Let's get climbing! Sesampainya di desa yang mereka tuju, ternyata desa tersebut sudah porak-poranda dan juga seluruh prajurit yang berjaga di sana sudah dibantai oleh robot tersebut. Setelah Abang mengamati sekitar dan melihat bekas robot tersebut pertama kali jatuh ke bumi, ternyata robot itu sempat nabrak gunung dan membunuh semua makhluk yang ditemuinya, termasuk orang-orang yang ada di desa itu. Abang berspekulasi bahwa robot tersebut berasal dari planet lain. Wait, you mean it's from another planet? Well, it sure as shit ain't from this one. Iya, sempat terjadi ketegangan karena salah satu rekan Abang yang merasa terpukul melihat semua kejadian ini. Sebenarnya, Abang pun merasakan hal yang sama. Tapi jika mereka diam di sini terlalu lama, takutnya robot tersebut kembali menyerang mereka. Setelah masalahnya selesai, mereka langsung memperbaiki mobil yang ada di sana agar mereka bisa segera melanjutkan perjalanan. Saat ingin berangkat, terdengar di kejauhan suara letusan dari jebakan yang ada di tengah hutan. Ternyata itu adalah si robot yang sudah mulai dekat. Mereka semua pun dengan cepat masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Tetapi dikira sudah berhasil menjauh dari si robot, ternyata si robot menyerang dengan jarak jauh dengan cara menembakkan bola peledak ke udara, dan si robot menyerang secara membabi buta yang membuat mereka kewalahan menghindari setiap serangan. Sehingga inilah yang terjadi. Sesampainya di lembah bebatuan, ternyata si robot sudah lebih dulu menunggu mereka di atas lembah. Ketika Abang ingin lewat, robot tersebut menghadang mereka dan langsung melancarkan serangan. Beruntung, mereka berhasil menghindari serangan demi serangan dan dibantu oleh Abang dan satu rekannya yang juga ikut menembak. Sampai akhirnya
salah satu rekan Abang harus kehilangan satu tangannya akibat serangan dari si robot. Abang sendiri terus melancarkan serangan, tetapi robot tersebut sangatlah sulit untuk dilumpuhkan. Yang karena si robot terus menyerang mereka, mobilnya pun mulai hancur dan membuat Mehmet terlempar keluar. Si Abang kembali melakukan serangan dengan cara menembak tebing di sekitar, yang membuat si robot tertimpa reruntuhan batu tersebut. Dan inilah yang terjadi. Hey, stop! Saat Abang sadar dari pingsannya, ia melihat semua rekannya sudah tewas. Sedangkan Abang sendiri berhasil selamat karena terlempar keluar dari mobil. Sebelum mobilnya meledak, Abang mendatangi reruntuhan untuk melihat apakah robot tersebut sudah mati. Saat diperiksa, ternyata Where's the rest of it? What the hell are you talking to? terlihat robot tersebut sedang menembakkan cahaya ke atas langit seperti sedang berkomunikasi dengan teman-temannya. Di sisi lain, Abang berhasil menemukan Mehmet. Setelah memastikan Mehmet baik-baik saja, tiba-tiba terdengar suara percikan api dari mobil yang sudah meledak. Sontak, hal itu membuat si robot bereaksi, sehingga yang karena hanya tersisa berdua saja dan Mehmet yang juga belum sadar dari pingsannya, Abang terpaksa harus membawa Mehmet dengan cara diseret. Selain itu, Abang juga berjuang keras agar Mehmet bisa selamat. Saat di tengah hutan, Abang berusaha membawa Mehmet ke puncak gunung di tengah derasnya hujan. Berkali-kali, Abang harus tergelincir dikarenakan medan tanah yang licin akibat hujan deras. That thing doesn't quit either. The fuck are we supposed to stop this thing? I got an idea. Sesampainya ke tempat yang dituju, Abang langsung menyusun rencana untuk menjebak si robot nantinya. Setelah selesai menyiapkan semua yang dibutuhkan, di sisi lain robot tersebut melacak langkah kaki Abang di tengah hutan. Yang karena Mehmet tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa berdiam diri di balik pepohonan. Sampai akhirnya ya, Abang berhasil memancing si robot untuk datang. Robot tersebut berdiri tepat di atas bebatuan yang sudah dipasangi dinamit. Saat robot tersebut mencoba melacak keberadaan si Abang, dinamit pun meledak yang membuat si robot terjatuh. Dan di saat itu juga, Abang muncul dengan mengendarai alat berat dan mendorong si robot ke dinding bebatuan. Si robot tak menyerah begitu saja, ia mengaktifkan turbo di bagian belakang agar bisa mendorong mundur si Abang. Ketika si robot ingin menyerang, Abang dengan cepat tancap gas dan kembali mendorong si robot ke dinding bebatuan tersebut, sehingga ketika sistem robot itu mulai mengalami kerusakan, si robot menembak menara yang ada di dekat sana agar mengenai si Abang. Abang yang melihat hal itu pun segera melompat keluar, dan robot tersebut meledak dan jatuh ke tanah. Kira semuanya sudah selesai, tiba-tiba bola peledak berjatuhan dari dalam tubuh si robot, dan You gotta be shitting me. setelah berhasil membunuh si robot, Abang kini masih harus berjuang membawa Mehmet ke pangkalan agar bisa diselamatkan. Di pangkalan sendiri, terlihat banyak para prajurit yang sudah tewas akibat si robot. Saat si komandan menyusun rencana agar bisa membunuh semua robot tersebut, si komandan dikejutkan dengan kemunculan si Abang yang sedang membawa Mehmet ke pangkalan. Tak hanya itu saja, Abang juga berhasil mencapai garis finish dan menepati janji kepada adiknya waktu itu. Untuk Mehmet sendiri, ia langsung dibawa oleh tim medis. All the way, brother. Let's go!
Setelah Abang selesai diperiksa, ada salah satu prajurit yang datang dan mengatakan bahwa si komandan ingin bertemu dengan Abang. Intinya, si komandan hanya ingin tahu bagaimana cara Abang bisa mengalahkan robot itu tanpa senjata. Abang pun menjawab, setiap mesin pasti ada batasnya. Di situ, Abang juga menjelaskan titik kelemahan si robot ada di bagian lubang ventilasi seperti radiator. Jika lubang itu ditutup paksa, maka seluruh sistem akan error. Dan di saat itulah mereka bisa mengalahkan si robot. Tanpa buang waktu lagi, si komandan langsung memerintahkan semua prajurit melakukan apa yang dikatakan si Abang. Komandan juga ingin Abang ikut membasmi para robot tersebut. You are now. Your brother be proud. Ketika semua prajurit sudah bersiap, Abang dipersilakan oleh si komandan untuk memberikan motivasi kepada para prajurit. Di situ, Abang mengatakan bahwa ia mengerti perasaan mereka semua, mungkin saja lelah, trauma, dan bahkan takut. Tetapi satu hal yang mereka harus tahu adalah mereka adalah seorang Rangers yang pastinya tak akan pernah menyerah. Setelah selesai, mereka semua langsung meluncur ke lokasi menggunakan helikopter. Rangers, lead the way! F-35s have your escort. Operation Global Shield is... Film pun sudah berakhir.